Kenalkan nama saya Bapak Yunus atau orang kampung bilang saya namanya Cak Gareng, Arema gitu ya. Sebetulnya orang berpindah keyakinan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi harus mencakup beberapa hal. Pertama harus ada hidayah atau petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Yang kedua, proses dalam pencarian itu tidak spontan ya, tidak instan, tetapi ada proses panjang yang dilalui. Dan yang terakhir, kita harus tahu bahwa orang beragama itu memeluk agama tertentu itu untuk menentukan apa? Untuk menentukan kita itu dapat surga atau nerakanya. Nah, itu yang paling dalam, yang intinya di sana. Jadi jaminan keselamatan itu ada di golongan mana? Begitu. Jadi oke, saya awali cerita ini dengan hidayah dulu, bahwa sebetulnya di kampung saya itu semuanya tidak ada yang Kristen, tetapi oleh karena Tuhan, keluarga saya dipilih. Di kampung ada masalah waktu itu, sehingga saya harus pergi untuk meninggalkan kampung sementara waktu ke Jakarta, tapi urapan Tuhan itu menerpa saya. Dan saya menangis terseduh-seduh, merasakan suatu damai ilahi kayak diusap-usap, dilus-lus oleh seorang bapak yang tingkat kasih sayangnya itu melebihi apapun. Jadi saya merasa ada suatu jamahan yang luar biasa dari Tuhan waktu itu, dan saya merasakan, aduh enak, sukacita banget, itu yang mungkin dibilang sama orang itu kasih mula-mula. Wah, sejak saat itu saya jatuh cinta sama Tuhan. Akhirnya setelah saya itu bertobat, akhirnya terus saya pulang ke Malang dan akhirnya mengakui bahwa Tuhan itu ada, dan puji Tuhan terus diresmikan di Baptis. Dan setelah itu, karena di Malang waktu itu pulang ke Malang dalam kondisi terpaksa karena ada kerusuhan Suryadi itu, jadi tidak kembali lagi ke Jakarta. Terus akhirnya di Malang pertobatan itu memang tidak instan dan spontan terus jadi malaikat, saudara. Kekristenan sebetulnya ketuhanannya itu gampang. Jadi bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Begitu ceritanya. Jadi lebih mungkin mana? Ayo sekarang, manusia naik ke surga ketemu Tuhan, atau yang punya surga turun ke bumi jadi manusia. Makanya orang-orang bilang begini, ayo mas, mungkin mana? Lebih mungkin mana? Tuhan jadi manusia atau manusia jadi Tuhan? Atau manusia naik ke surga ketemu dengan surga? Manusia naik ke surga ketemu dengan Tuhan? Dua-duanya tidak mungkin mas, tidak bisa. Jangan ambigu. Harus mungkin salah satu. Bagaimana? Wah gimana ya? Ya tidak bisa. Yang sempurna siapa? Yang berdosa siapa? Yang sempurna jadi tidak sempurna gampang. Tetapi yang tidak sempurna, jadi sempurna mustahil. Ayo mas, tak bilang gini, lebih mungkin mana? Sampean jadi Tuhan atau Tuhan yang jadi manusia dengan kuasanya, ditaruh sementara kekuasaannya di sana. Dia menjelma menjadi seorang manusia yang berupa Yesus namanya. Wih, baru dia tepuk tangan. Oh ternyata begitu ya. Tuhannya orang Kristen itu. Ya sampean percaya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ya, akhirnya dia bubar. Besok lagi. Masih ada waktu Pak ya, sedikit tak kasih gambaran sedikit ya. Kemarin saudara, ada yang cerita bahwa di salib itu ada jin kafir. Nah ini sempat juga ditanyakan waktu itu. Apa itu? Oh salib kayak begitu disembah, Tuhannya kok lemah banget begitu. Dan akhirnya saya jelaskan begini. Ternyata bahwa di dalam salib itu bukan jin kafir. Itu malah lambang kemuliaan. Artinya begini. Untuk salib itu kita harus mengerti beberapa hal, 4 hal paling tidak ya. Arti salib menurut Alkitabiah. Shalom, selamat kita berjumpa lagi dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Menjadi doa dan harapan kami Bapak Ibu saudara-saudariku di mana saja berada
di dalam pemberkatan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Malang. Bagaimana seorang yang taat, seorang yang rajin, seorang yang begitu kusuk menjalankan perintah-perintah agamanya. Di satu kampung itu ya tidak ada yang beragama Kristen, namun Tuhan memilih satu keluarga ini dan banyak keluarga lainnya kemudian mengikutinya karena pertobatan satu orang ini. Saudara akan sangat diberkati mendengar kesaksian ini. Dan sebelum saudara mendengar kesaksian ini, saudaraku, saya ingin menyampaikan bahwa puji Tuhan, mulai minggu-minggu berjalan ini kami akan segera memulaikan kembali pembangunan gedung gereja serta pusat pelayanan penginjilan yang tertunda selama beberapa bulan ini disebabkan oleh adanya oknum-oknum tertentu yang berusaha untuk melarang, ya, berusaha untuk mempermasalahkan tanah hibah yang dihibahkan oleh pemerintah kepada kami. Namun kami bersyukur kami sudah melakukan beberapa tahap untuk menyelesaikannya. Dan mulai di minggu-minggu berjalan ini kami akan segera membangun gedung gereja serta pusat pelayanan penginjilan di kota kami. Bapak Ibu, kami mengetuk pintu hati Bapak Ibu untuk kiranya dapat membantu kami, untuk kiranya dapat memberikan dukungan doa, dana bagi kami agar supaya pembangunan gedung gereja ini dan pusat pelayanan penginjilan ini akan segera terbangun. Setiap dukungan Bapak Ibu Saudara, baik dukungan doa, dukungan dana, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara saudari dikasihi dalam Tuhan. Baiklah, saat ini kita akan segera menyaksikan kesaksian dari Malang ini. Selamat menyaksikan. Atau lebih biasanya dipakai oleh kaum Kristen adalah shalom, begitu saja. Yang artinya bahwa aku kirimkan damai sukacita buat semuanya para pemirsa yang mendengarkan acara ini, yang melihat acara ini. Oke saudara, kenalkan nama saya Bapak Yunus, atau orang kampung bilang saya namanya Cak Gareng, Arema gitu ya, dari Malang bagian selatan. Puji Tuhan, sebetulnya orang berpindah keyakinan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi harus mencakup beberapa hal. Pertama, harus ada hidayah atau petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Yang kedua, proses dalam pencarian itu tidak spontan, ya, tidak instan, tetapi ada proses panjang yang dilalui. Dalam arti ini sedang mencari jati diri, guru sejati yang dicari. Selain tadi itu dibilang ada hidayah, petunjuk dari Tuhan, kita harus mencari kebenarannya, kita uji dulu. Kita juga harus belajar tentang bukti-bukti sejarah, ilmu pengetahuan, diperbandingkan dulu. Agama sebelumnya, Alkitabnya, para nabinya, sejarah kemunculannya, kita perbandingkan dulu. Tapi sebagian besar memang ada yang mendapatkan penglihatan, ataupun mimpi, atau petunjuk secara supra. Biasanya yang dapat petunjuk secara supra begitu, dia pembelajarannya tidak terlalu diutamakan. Dia yang penting beriman kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, yang mana secara mimpi atau secara supra yang lainnya langsung menemui yang bersangkutan, sehingga dia langsung berubah, tapi tetap ada proses gitu ya. Untuk saya pribadi pun saya mengalami hal yang sama, memang tidak pernah secara khusus bertemu, tetapi ada hal-hal nanti yang akan saya ceritakan yang itu membuat saya menjadi berubah. Jadi langsung percaya kepada Tuhan. Selain perbandingan, ada juga harus disertai dengan tanda-tanda ajaib yang menyertainya, dan terus bahwa harus ada juga ya, dari teladan hidup ini, dari kepercayaan yang ini kita bandingkan, yang mana yang menjadi berkat, yang mana yang tidak menjadi berkat. Nah, itu teladan hidup yang kita tahu di tetangga kanan kiri itu kepercayaannya apa? Dia selalu bikin bahagia orang atau bikin susah orang. Nah, itu nanti kita masuk ke sana juga. Dan yang terakhir,
kita harus tahu bahwa orang beragama itu memeluk agama tertentu itu untuk menentukan apa? Untuk menentukan kita itu dapat surga atau nerakanya. Nah, itu yang paling dalam, yang intinya di sana. Jadi jaminan keselamatan itu ada di golongan mana? Begitu. Jadi saya awali cerita ini dengan hidayah dulu, bahwa sebetulnya di kampung saya itu semuanya tidak ada yang Kristen, tetapi oleh karena Tuhan, keluarga saya dipilih. Berawal dari ibu. Ibu sakit, ya istilahnya ada infeksi, karena giginya sering dicungkil-cungkil pakai suatu yang logam, sehingga dia menjadi infeksi dan terus bengkak, sudah berobat kemana-mana, tidak memperoleh kesembuhan. Nah, suatu ketika, akhirnya di Malang Selatan itu ada seorang pendeta yang sedang bertugas dari Ambon, namanya pendeta itu Om Jicam dari Ambon. Nah, suatu ketika ibu ketemu dengan bapak pendeta ini di suatu tempat, akhirnya terjadi obrolan. Kita ngobrol, sakit apa bu? Ini begini-begini, akhirnya kayak tumor begitu kan. Sudah berobat kemana-mana, tetapi tidak terjadi kesembuhan. Baik itu dokter, tabib, dukun, dan yang lainnya. Dan akhirnya ditawarkanlah sama bapak pendeta ini, bagaimana kalau didoakan secara Kristen? Emangnya bisa? Oh, Tuhan saya hebat, begitu kan katanya. Ya oke dah, asal sembuh saja. Tidak apa-apa, didoakan. Yang penting saya ini cari kesembuhan. Akhirnya didoakanlah si ibu saya ini. Dan prosesnya setelah itu tidak tahu beberapa lama, akhirnya terjadi kesembuhan. Nah dari situ, ibu saya mengalami satu mujizat. Dan akhirnya secara pribadi ibu masuk Kristen. Tetapi tidak dengan yang lainnya. Yang lainnya masih bertahan dengan kepercayaan yang lama, termasuk bapak saya. Ya, akhirnya terus lama-lama karena ibu rajin berdoa, terus mendoakan kita semua, sampai pada akhirnya satu persatu keluarga di jamaah Tuhan, akhirnya satu keluarga besar masuklah jadi Kristen. Tetapi khusus untuk saya orangnya tidak gampang percaya. Ah gitu ya. Jadi saya harus mencari tahu dulu kebenarannya ini. Jadi tidak sekedar langsung ikut-ikutan manut grubyuk beli kucing dalam karung istilahnya. Nah, dari sini awalnya, dan akhirnya dari situ saya mencoba, karena di daerah sana itu bisa dibilang dekat-dekat kampung itu tidak ada yang beragama Kristen. Semuanya dari kepercayaan lama, dari kaum Ismail begitu ya. Jadi figur seorang Kristen tidak saya jumpai di sana. Dan akhirnya dapatlah seorang guru, ya karena dibilang orang itu sakti begitu, dan akhirnya saya tertarik dengan model kesaktian itu, dan tetapi pada akhirnya tidak sesuatu yang saya harapkan tidak dapatkan dari sana, akhirnya harus berguru kepada guru yang lain, dan akhirnya dapatlah sesuatu dari situ, bahwa belajar untuk supaya tahan api, tahan panas itu pakai apa, terus bagaimana model setrum itu kok orang takut sekali dengan setrum. Tetapi saya mencoba pelajari itu dan akhirnya mendapatkan itu. Sampai beberapa saat ya ada puasanya. Bahkan saya juga sering mencari zaman dulu SDSB Pak, togel. Nah, itu pun pakai acara itu carinya itu di kuburan Pak. Jadi di kuburan kita bawa canang, bawa apa itu dupa, bawa rokok, bawa kopi, bawa kemenyan, dibakar di sana. Nah, kita juga dulu dengan seperti itu dengan teman-teman. Tetapi sampai kita maunya itu sebetulnya sudah mau dapat nomor ini, mau pasang ini Pak. Sudah mau keluar uangnya ini, apa itu togelnya ini, nomor 15 waktu itu. Tapi dilalah kersane ngalah. Saya cari uang untuk pasang itu nggak dapat. Sudah melekan berhari-hari, begitu dapat nomor, tapi mau pasang nggak ada uang. Mungkin ini cara Tuhan, sehingga tidak diperbolehkan menikmati sesuatu yang tidak halal kali ya. Akhirnya gara-gara itu, tompes sudah nggak cari togel-togelan, kapok saya. Nah itu, terus juga pada awalnya di kampung saya dikenal sebagai seorang yang ya suka mabuk, suka ribut, suka yang saya ceritakan kemarin pakai
waktu itu sabu-sabu belum ada. Yang ada itu di sana itu kecubung yang saya ceritakan kemarin itu. Jadi kecubung ini sesuatu yang sangat memabukkan. Bahkan bisa dibilang orang kalau mengkonsumsi kecubung ini bisa gila 3 hari, Pak. Jadi telanjang dia tidak terasa. Ya itu jadi sama dengan hampir sama dengan mushroom. Mushroom itu dari kotoran sapi. Kotoran sapi yang ada ininya, jamurnya itu yang kita konsumsi. Nah itu sama dengan kerasnya kayak gitu. Tapi puji Tuhan juga perokok berat, pemabuk berat, karena waktu itu saya kerja di suatu pabrik rokok. Jadi saya kalau merokok itu dulu tidak ada batasnya, karena di dalam merokok sampai elek, pulang dikasih sangu biar ndak nyolong. Nah minumannya apa? Minumannya alkohol. Ternyata saudara harus tahu bahwa rokok itu disemprot pakai alkohol dan ada zat 11 zat di sana dicampur, disemprotkan di rokok, di tembakau yang sedang diaduk itu. Salah satunya yang paling dominan itu alkohol 75%. Nah itu saya minum dulu. Jadi bukan sekedar arak yang bisa dibakar, ini alkohol yang saya minum. Nah kita karena alkohol gratis, tinggal bawa pulang saja. Setiap hari bawa. Jadi konsumsi di rumah bersama dengan teman-teman, gitu ya. Jadi begitu merajalelanya karena di sana pergaulan kayak begitu, sampai akhirnya itu terus berlangsung sekian lama, bertahun-tahun. Nah, saudara, akhirnya di dalam saya pencarian itu, saya sudah bisa melakukan itu, dan terus akhirnya dapat ilmu itu, akhirnya saya pergilah ke Jakarta. Karena kebetulan di kampung ada masalah waktu itu, sehingga saya harus pergi untuk meninggalkan kampung sementara waktu ke Jakarta saya. Dan akhirnya saya tiba di Jakarta dengan sangu 1 gitar. Dengan uang waktu itu tidak sampai 100.000. Akhirnya jadi pengamen di sana, saudara. Di Jakarta Selatan, di daerah Tebet waktu itu. Dan akhirnya ketemu teman di sana. Jadilah saya seorang satpam. Nah, setelah saya jadi satpam, sambil nyambi. Kalau malam itu jadi tukang palak. Nah, kebetulan teman saya ini seorang yang istilahnya preman daerah situ karena bapaknya jenderal, jadi dia berani. Nah, itu saya tukang tarik uang keamanan istilahnya di daerah situ beberapa tahun lamanya. Tapi akhirnya setelah itu, waktu itu teman saya ini memang orang Manado, jadi Kristen dia. Jadi akhirnya setelah itu, dari sinilah saya diperkenalkan kepada Kristus. Jadi terus dia diajak ke gereja. Waktu itu pendetanya Pak Gilbert Lumoindong yang masih di GBI Teberias, Yesaya Pariaji, dan belum punya gereja. Masih ada di Pizza Hut Tebet. Nah, di situ. Nah, saya diajak ke gereja sana, baru masuk ruangan gereja itu, di ruang Pizza Hut itu, ibadah belum dimulai, baru ada sekedar musik-musik biasa, tapi urapan Tuhan itu menerpa saya. Dan saya menangis terseduh-seduh, merasakan suatu damai ilahi kayak diusap-usap, dilus-lus oleh seorang bapak yang tingkat kasih sayangnya itu melebihi apapun. Jadi saya merasa ada suatu jamahan yang luar biasa dari Tuhan waktu itu, dan saya merasakan aduh enak, sukacita banget, itu yang mungkin dibilang sama orang itu kasih mula-mula. Wah, sejak saat itu saya jatuh cinta sama Tuhan. Dan akhirnya terus kita rajin ke gereja, dan akhirnya saya setelah ada jamahan kuasa itu, saya berhenti jadi tukang palak. Akhirnya terus saya bilang sama teman saya ini, Mas, sekarang sampean sudah cari uang sendiri, tarik-tarik sendiri, jangan pakai saya. Saya mau tobat, saya mau masuk gereja, saya mau dekat dengan Tuhan, tidak mau jadi orang jahat nakal lagi. Itu ceritanya, Pak. Nah, setelah itu terjadi, kalau mau marah, ya sudah marahlah. Saya pokoknya mau jadi orang baik, gara-gara dilawat Tuhan tadi itu. Dan akhirnya saya berhenti di sana, kan jadi satpam waktu itu. Jadi satpam, berhenti,
terus saya harus keluar dari rumah bos saya itu, akhirnya terus saya sempat pulang ke Malang, balik lagi, tapi tidak ketemu lagi dengan teman itu. Akhirnya saya ketemu dengan rekan kerja saya yang di situ dia punya rumah di Kampung Rambutan. Nah, di sini kejadian yang aneh, saudara. Jadi saya mencobai Tuhan waktu itu, saudara. Karena pernah saya baca, dengar cerita bahwa Isa itu pernah ngasih makan orang itu 4.000 orang dan 5.000 orang. Wih, banyak sekali. Nah, gitu kan. Dan akhirnya waktu itu saya tidak bekerja, tidak ngamen. Saya bawa gitar, tetapi tidak pakai saya ngamen. Padahal profesi saya adalah ngamen. Tapi memang benar, saya kepingin merasakan kuasa Tuhan itu kalau memang Tuhan itu ada. Akhirnya saya diam di rumah itu di lantai atas. Nah, di lantai 2, akhirnya saya lakukan di situ cuma menyembah Tuhan. Cuma saya bernyanyi, menyembah, belajar lagu-lagu yang rohani, dan akhirnya saudara di atas itu waktu itu saya turun ke bawah setelah sekian hari sambil berpuasa karena memang tidak punya uang, lah ketemulah dengan seorang haji. Mas, sampean tinggal di mana? Oh, di rumah Pak Maulana. Di kamar mana? Di kamar yang lantai 2. Loh, kok berani? Loh, emangnya kenapa? Sampean agamanya apa sekarang? Saya pengikutnya Nabi Isa. Oh, Kristen ya? Iya, oh pantesan kok berani. Itu di kamar atas itu terkenal di kampung itu ada setannya. Itu. Dan akhirnya dia cerita bahwa ada setan yang suka ganggu. Tapi makanya waktu saya saat berdoa malam itu ada anjing itu membaung, itu dari di bawah gitu. Kemungkinan dia ngelihat setan. Tapi saya tidak merasa apa-apa. Dan itu pertama saya rasakan itu kuasa Tuhan. Dan yang kedua, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau memang kau itu ada dan berkuasa, tolong. Kalau engkau pernah mengasih makan orang 5.000 kepala zaman itu, ini satu saja saya, satu kepala, satu mulut saja, tolong kasih makan dengan caramu. Aku tidak mau ngamen, gitar aku ada, tapi pakai untuk menyanyi, menyembah engkau saja. Nah, apa yang terjadi, saudara? Dan akhirnya Tuhan pelihara loh itu, dari tanggal 1 sampai ke tanggal 1 bulan berikutnya. Baru saya menyadari. Kenapa? Karena saya waktu pas tanggal 1 berikutnya, bulan depannya itu, saya pergi ke stasiun Senen, ketemu dengan seorang direktur teman saya, yang seharusnya saya bisa minta pekerjaan, tapi saya tidak lakukan. Akhirnya dia ketemu dengan teman saya ini, dia datang di situ ketemu, baru langsung dia salamin saya, peluk saya. Sudah, ini kamu, tak kasih uang. Nah sebelum Pak Direktur ini ngasih uang, di pertengahan bulan itu, kalau saya nggak punya uang, selalu ada suara berbisik di hati saya, kamu turun dari lantai 2 ini, kamu jalan. Nanti di sana nemu uang, nemu kartu telepon, terus diarahkan pergi ke rumah siapa gitu, nanti di sana dikasih uang, begitu saudara. Jadi 1 bulan itu saya dipelihara Tuhan dengan sempurna, sampai kepada tanggal 1 itu, akhirnya saya dikasih uang, baru saya ingat, ada Tuhan bilang sama saya begini, ingat, kamu minta ditunjukkan kuasa yang ada padaku. Kamu dari tanggal 1, sekarang tanggal berapa? Tanggal 1 lagi Tuhan. Aku pelihara kamu dengan sempurna, tidak pernah kekurangan. Puji Tuhan, saya nangis lagi di situ, saudara. Ternyata 1 bulan di kota besar, saya dikasih makan. Kalau di desa gampang, saudara. Tinggal kita ngeragas, nyolong-nyolong buah di perkampungan gampang, enak sekali. Ini di kota besar. Nah, itu saudara. Dan akhirnya, puji Tuhan, setelah itu terjadi, dan saya agak ini sedikit bahwa saya agak munafik sedikit di kampung istilahnya. Jadi di kampung itu, di depan bapak ibu saya ini anak manis, baik-baik, penurut, anak mami, tetapi di luaran. Tidak ada yang tahu dengan model saya. Sempat saya saksikan waktu saya pulang beberapa waktu yang lalu di sebuah gereja kecil yang ada di Malang. Saya ceritakan keluarga lagi ngumpul semua. Saya itu sebetulnya di Jakarta bajingan. Baru mereka nangis semua, begitu ternyata si Gareng ini begitu ceritanya. Nah, puji Tuhan, akhirnya setelah saya itu bertobat, akhirnya terus saya pulang ke Malang dan akhirnya mengakui bahwa Tuhan itu ada, dan puji Tuhan terus diresmikan dibaptis. Dan setelah itu, karena di Malang waktu itu pulang ke Malang
dalam kondisi terpaksa kan ada kerusuhan Suryadi itu, jadi tidak kembali lagi ke Jakarta. Terus akhirnya di Malang ya jadi pengamen lagi. Ya pertobatan itu memang tidak instan dan spontan terus jadi malaikat, saudara. Saya tidak terus jadi baik, tapi masih kadang kumat-kumatan. Kadang-kadang masih minum lagi, masih ngerokok lagi, masih ngamen lagi, ketemu dengan teman-teman lagi. Ya, perlu diingat, saya jujur akui saya tidak langsung jadi orang baik. Terus masih kadang-kadang kumat-kumatan dan akhirnya dari kampung itu yang ngajarin ngamen dari dua kampung itu saya, saudara. Saya ajak satu-satu mereka, ayo tes mental, saya ajak ngamen satu-satu. Kakak-kakaknya pada ngamuk sama saya. Kenapa kamu ngajak ngamen adik saya? Ya, tanya sendiri adikmu kenapa? Ya saya untuk beli rokok, mas. Saya mau beli anggur untuk mabuk. Akhirnya, ya kalau saya nggak boleh ngamen kasih uang, biar saya nggak ikut ngamen mas Gareng katanya. Loh, gitu ya? Ya sudah kalau gitu terserah deh katanya. Itu saudara. Jadi saya akhirnya ngamen lagi di Malang lagi, agak gitu-gitu lagi. Akhirnya suatu ketika diajak oleh seorang saudara, jadilah saya akhirnya bekerja lagi jadi tukang las, saudara. Setelah jadi tukang las, akhirnya ngelas di Malang dan akhirnya terus dipindah ke Pasuruan. Lah di sini lagi ada cerita yang heroik luar biasa, saudara. Akhirnya saya harus pindah ke Pasuruan dan kerja di sana sebagai tukang las lagi di kota itu. Oke. Dan setelah itu di sana ada sekitar 4 tahun lebih lah di sana. Dan waktu itu perlu saudara tahu bahwa di sana saya mengalami hidup di dalam intimidasi. Ya. Nah, waktu itu belum ada perusakan rumah ibadah, ya. Baru terjadi perusakan itu di Situbondo. Waktu saya kerja di Pasuruan, terjadi perusakan gereja itu secara luar biasa. Nah, saya tidak menyebarkan agama. Saya pure murni kerja. Tetapi suatu ketika di tempat itu diketahui saya bahwa saya seorang yang pengikutnya Nabi Isa. Seorang yang Kristen. Dan akhirnya tersebar berita di sana bahwa ada orang Kristen bekerja di sini. Dan akhirnya yang saya tidak banyak dikenal orang, sejak saat itu hampir semua orang ribuan itu kenal saya. Kenal untuk apa? Untuk membuli saya. Jadi untuk mengejek saya. Karena sebagai seorang yang dia bilang kafir, murtadin al-kafirun wal musyrikun katanya. Jadi dari intipin neraka yang kemarin Pak Yusuf tanya, apa intip itu? Intip itu silitnya dandang itu loh. Jadi di bagian yang paling panas nanti di neraka itu. Begitu. Jadi terus itu terjadi sepanjang hari. Saya selalu ditaruh di tengah setiap beberapa hari di sidang. Dan akhirnya saya selalu ditanyai dengan berbagai macam pertanyaan sepanjang hari. Dan saya terus diejek-ejek dengan bahasa-bahasa yang jorok. Tapi puji Tuhannya, saya tidak tersinggung karena saya secara roh sudah bertobat gitu ya, walaupun masih nakal. Itu saudara. Dan puji Tuhan, saya pegang satu ayat di dalam Yohanes 15 itu, bahwa sebetulnya bukan kamu yang milih aku. Ini ayat yang paling luar biasa yang saya pegang dari awal sampai akhir zaman nanti. Kenapa? Bukan kamu yang milih aku, Tuhan bilang. Tapi aku yang telah memilih kamu. Artinya apa? Tidak pernah terpikirkan untuk menjadi pengikut Kristus. Keluarga saya. Termasuk saya khususnya. Bahwa ternyata banyak orang kegeeran. GR-nya apa? Memilih Tuhan dengan segenap hati dengan melakukan amal ibadah kebajikan yang banyak. Seakan-akan Tuhan senang dengan model seperti itu. Tapi perlu diingat,
ternyata bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang telah milih kamu. Sebab apa? Kalau kamu milih aku ndak mau. Kenapa? Kamu ndak layak bagiku. Kamu kotor, kamu berdosa. Kamu suka melanggar, kamu ndak cocok buat aku. Tapi kalau aku yang milih kamu harus mau. Kenapa? Karena aku berkuasa. Kamu ndak layak, saya bikin jadi layak. Kamu berdosa, tak bikin menjadi tahir. Kamu ndak nurut, tak bikin menjadi nurut. Jadi bukan kamu yang milih aku, jangan kegeeran. Kamu milih aku ndak mau. Tapi kalau aku yang milih kamu, sudah pasti kamu harus mau, gitu artinya. Karena aku berhak mengatur kamu. Karena aku adalah sang penguasa tunggal, sang penggerak bumi. Gusti Kang Murbeng Jagat, Gusti Yesus namanya. Nah, itu ya. Jadi waktu itu saya di sidang, tetapi saya tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tetap pelihara saya, dan saya tidak ada rasa takut sama sekali walaupun itu terjadi banyak pembakaran gereja waktu itu. Bahkan di samping kos-kosan saya pun ada gereja dibakar. Bahkan ada seorang teman yang agak kasihan dengan saya karena saya setiap hari dibully aja. Akhirnya datang dia ngerangkul saya. Reng, apa Cak? Nanti kalau kamu itu diejek-ejek teman-teman, ya sudah menengok ae. Nggak usah diladenin selama dia nggak main tangan. Artinya nggak mukul. Kalau ada yang mukul, lapor saya. Nanti saya bantu. Oh iya Cak, tenang saja, nggak apa-apa. Saya udah biasa kok di kampung, saya juga saya diginiin, ya asik saja. Akhirnya saudara, saya tiba-tiba menjadi pinter waktu itu. Padahal belum belajar. Karena ada dalam Lukas pasal 21 itu, Yesus bilang begini, nanti kamu akan dibawa ke muka pengadilan dan akan disidang. Bahkan ada yang dibunuh gitu ya. Tetapi jangan kamu khawatir. Sebab aku sendiri akan yang memberikan kata-kata hikmat kepada kamu. Sehingga kamu tidak dapat ditentang oleh mereka. Amin. Ini saya mengalami saudara. Jadi banyak orang bertanya tentang banyak hal. Tapi saya bisa menjawab dengan baik. Contohnya begini. Tuhan ini wong Kristen iku lho. Kok turun dari langit jalan-jalan di bumi? Emang kurang kerjaan apa? Tuhan apa itu? Tuhanmu itu loh mati di kayu salib. Oh itu kok disembah? Nah ini kan satu yang sebetulnya remeh. Tapi kalau Tuhan tidak berbicara, tidak bisa jawab, saudara. Dia bilang begini, oke, ya memang Tuhanku itu jadi manusia. Artinya apa? Begini, di bumi ini ada dua jabatan yang untuk menjelentrehkan hal bahwa Tuhan yang menjadi manjilma, jadi manjilmo, jadi menungso. Jabatan tertinggi itu adalah raja, dan jabatan terendah adalah pengemis. Raja atau presiden ibaratnya adalah Tuhan, sementara kita sebagai jabatannya pengemis. Tetapi kalau pengemis terlalu naif, oke lah kita tukang koran saja, yang tidak pakai motor tapi ya, tukang koran yang biasa saja, yang miskin gitu ya. Sekarang begini ceritanya, kalau memang seorang tukang koran ini punya cita-cita, kepingin jangan jadi presiden ya, ketemu presiden saja, boleh saya katakan bahwa ini mustahil, tidak akan terjadi. Tetapi di saat kenapa tidak mungkin? Karena tidak punya kapasitas ke sana, bajunya tidak cocok. Begitu kita masuk ke depan istana negara ditembak kita. Kenapa? Karena dikira teroris. Wah, ini orang asing ini, tembak, tidak cocok ini ketemu presiden. Tetapi kalau dibalik, iya, dibalik presidennya, ya toh, presidennya kepingin ketemu tukang koran. Gampang sekali, dibuka celah bajunya, pakai kaos oblong, celananya pakai celana pendek, pakai sandal jepit, ngambillah dia koran di belakang, koran bekas, pakai topi, lewat belakang, ke lampu merah. Apa yang terjadi? Dia ngerangkul tukang koran, men, dia bukan ketemu tukang koran loh, tapi Jokowi itulah tukang korannya. Begitu kekristenan saya bilang. Jadi kalau di dalam kekristenan sebetulnya ketuhanannya itu gampang. Jadi bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Begitu ceritanya. Jadi lebih mungkin mana? Ayo sekarang.
Manusia naik ke surga ketemu Tuhan, atau yang punya surga turun ke bumi jadi manusia. Makanya orang-orang bilang begini, ayo mas, mungkin mana? Lebih mungkin mana? Tuhan jadi manusia atau manusia jadi Tuhan? Atau manusia naik ke surga ketemu dengan surga? Manusia naik ke surga ketemu dengan Tuhan? Dua-duanya tidak mungkin mas, tidak bisa. Jangan ambigu. Harus mungkin salah satu. Bagaimana? Wah gimana ya? Ya tidak bisa. Yang sempurna siapa? Yang berdosa siapa? Yang sempurna jadi tidak sempurna gampang. Tetapi yang tidak sempurna, jadi sempurna mustahil. Ayo mas, tak bilang gini, lebih mungkin mana? Sampean jadi Tuhan atau Tuhan yang jadi manusia dengan kuasanya ditaruh sementara kekuasaannya di sana. Dia menjelma menjadi seorang manusia yang berupa Yesus namanya. Wih, baru dia tepuk tangan. Oh ternyata begitu ya Tuhannya orang Kristen itu. Ya sampean percaya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ya, akhirnya dia bubar. Besok lagi. Masih ada waktu Pak ya, sedikit tak kasih gambaran sedikit ya. Kemarin saudara, ada yang cerita bahwa di salib itu ada jin kafir. Nah ini sempat juga ditanyakan waktu itu. Apa itu? Oh salib kayak begitu disembah Tuhannya kok lemah banget begitu. Dan akhirnya saya jelaskan begini. Ternyata bahwa di dalam salib itu bukan jin kafir. Itu malah lambang kemuliaan. Artinya begini. Untuk salib itu kita harus mengerti beberapa hal, 4 hal paling tidak ya. Arti salib menurut Alkitabiah. Arti salib menurut teologis. Arti salib menurut historis. Arti salib menurut filosofis atau filsafat. Nah, 4 hal ini, dan kita belum pernah dapatkan ini. Ini saya dapat disuruh jelasin sama Tuhan ya. Jadi begini, menurut Alkitab, salib itu apa gitu? Tidak tahu saya, orang saya tidak pernah baca kitab, katanya mereka begitu. Ya saya jelaskan, biar sampai tidak ngawur begitu. Begini, menurut Alkitab bahwa menurut kitab Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang namanya Injil ini di sana jelas diceritakan secara Alkitab mulai awal penyalipannya sampai kepada mati dan bangkit dan menampakkan diri dan sampai kepada naik ke surga dan janji akan datang lagi, itu jelas diceritakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan 700 tahun sebelum terjadinya peristiwa itu, Yesaya juga pernah menjelaskan bahwa akan lahir seorang yang namanya Immanuel, yang Allah beserta kita itu. Ngapain Immanuel? Immanuel ini nanti akan menebus dosa banyak orang. Oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, menjadi sang pengantara, sang juru selamat. Nah itu secara Alkitab ya. Secara teologis, ya secara Alkitab memang tidak banyak orang yang mau terima. Tetapi secara teologis lagi-lagi juga ditolak. Kalau secara teologis artinya adalah ini bersautan dengan iman. Iman Kristen bahwa salib itu bukan lambang kekafiran. Bukan lambang sesuatu yang buruk, tetapi lambang kemerdekaan, lambang kekudusan, lambang kalahnya setan, kutuk, jin, dan yang lainnya. Dikalahkan di atas kayu salib itu dengan diserahkannya anaknya yang tunggal itu, darahnya tercurah itu sebagai penebusan dosa itu. Jadi ini lambang kemenangan, bukan lambang kekalahan. Kenapa? Karena setelah disalib ini dia tidak mati total, terus akhirnya tidak bangkit lagi. Tapi mati, bangkit, menampakkan diri, dan naik ke surga, dan janji akan datang lagi. Itu arti salib secara teologis. Jadi bukan malah ada jin kafirnya, tetapi malah suatu lambang kemenangan abadi. Begitu. Lah terus yang ketiga, secara historis, saudara sejarah dunia mencatat saudara bahwa abad-abad pertama itu mendekati tahun di atas ya tahun 30, 33, 34, 35 dekat-dekat itulah sejarah mencatat bahwa memang telah terjadi penyalipan di abad itu yang namanya Yesus begitu. Entah dituhankan atau nabi biasa atau manusia biasa, cuma sejarah mencatat laporkan ini. Ya, teman-teman. Jadi kalau kita tanya kepada seseorang yang melek atau pernah nonton TV, saudara, akhirnya
kalau kita tanya kepada seorang ngawur saja, maka dia akan tahu bahwa pernah terjadi penyaliban di daerah Israel sana, entah yang namanya Yesus itu, karena filmnya juga banyak beredar, gitu ya. Tetapi kalau kita tanya kepada seseorang, tahu nggak kepada bule gitu ya, tahu nggak bahwa ada seorang yang namanya Gajah Mada, patih yang agung yang ada di Indonesia, yang hebat, nggak tahu dia, karena yang mencatat sejarah lokal. Tetapi untuk penyaliban ini sejarah dunia yang mencatat, saudara. Jadi seluruh dunia tahu bahwa pernah terjadi penyaliban di abad-abad ke-1. Ya, dunia mengakui. Dan yang keempat, secara filosofis atau filsafat, saudara. Secara filosofis arti salib adalah, kan begini, saudara. Yang ke atas ini artinya hubungan cinta kasih kita dengan Tuhan. Lah yang ke samping ini hubungan cinta kasih kita dengan sesama. Lah yang nancep ke bawah ini hubungan kita dengan alam. Jadi dalam filsafat Arabnya ini namanya habluminallah. Yang ke samping ini habluminan nas. Lah yang ke bawah habluminal alam. Jadi artinya keseimbangan hukum alam artinya terus dipaku di tengah sini jebret supaya tidak goyang. Karena harus seimbang. Kalau tidak seimbang apa yang terjadi? Kalau kita cinta kepada Tuhan saja, ya toh, maka apa yang terjadi? Kita jadi Ambrosi. Yang lain persetan. Saya dengan Tuhan saja. Saya memiliki surga secara pribadi. Ekstrim secara pribadi. Tidak seimbang. Lah bagaimana kalau cinta sesama saja, tidak dengan Tuhan, maka kita jadi ateis, sosialis, komunis. Tidak percaya Tuhan. Yang penting saya baik, nanti akan menuai kebaikan. Kalau saya buruk, pasti dimusuhi orang. Makanya akhlak orang ateis, komunis itu tak bertuai. Dia selalu melakukan yang terbaik, tidak tanya agamanya apa. Sebetulnya akhlaknya lebih bagus, tetapi dia tidak peduli dengan moral dan akhlak yang kepada Tuhan. Moralnya bagus, tapi akhlaknya yang tidak bagus kepada Tuhan. Tidak mengenal Tuhan, tidak mengakuinya. Dan yang tancap kepada bumi, kalau kita cinta kepada bumi saja, maka kita jadi Tarsan. Tidak persetan dengan Tuhan, tidak peduli juga dengan sesama. Temannya ular, macan, singa, harimau. Nah, ini namanya keseimbangan hukum alam. Dalam bahasa Balinya, Trihita Karana, karena saya ada di Bali, saudara. Trihita Karana, hubungan cinta kasih dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga dengan bumi. Jadi itu arti secara singkat daripada salib tadi itu. Lagi-lagi mereka akhirnya tepuk tangan. Dan akhirnya mengerti bahwa, oh itu tuh arti salib itu bukan malah ada sesuatu yang jelek. Nah sampean lihat saja sekarang di film-film di Eropa di Barat. Setan takut dengan salib ini, walaupun itu film ya, tetapi ada juga yang diangkat dari kisah nyata. Ya, bukannya malah setan ngerangkul salibnya, tapi dia malah takut dengan salib itu. Nah itu ya, soal persekusi yang saya alami yang ada di sana. Di kampung pun saya juga mengalami hal yang sama, tetapi tidak sampai namanya aniaya. Dan endingnya waktu di sana, saudara, saya cerita lagi kembali kepada di Kota Pasuruan itu, dan endingnya pada saat akhir daripada tahun keempat itu, akhirnya saya harus menghadapi aniaya. Tapi puji Tuhan, dalam proses aniaya itu Tuhan lindungi saya 100%. Jadi waktu itu pulang dari kerja dampiak, saudara, saya ada di tengah, kerumunan orang itu ratusan orang, dan yang satu tunjuk muka saya. Aku mau bunuh kamu sekarang, Reng. Kenapa? Aku mau masuk surga. Nah ini real, saudara, saya alami. Dan akhirnya saya mau dipukul, saya rangkul dia. Saya sadarkan. Mas, sabar. Boleh kita beda. Tetapi mbok ya jangan begitu. Ya mestinya kan dengan cara yang baik, jangan pukul-pukulan begitu. Memang saya ini dikategorikan kafir. Jadi mestinya kan dirayu kayak di apa gitu, diajak ke ajaran yang ini, jangan malah dimusuhin. Wih, marah di saudara. Langsung saya dipukul. Bos, saya nolak begini. Pukul lagi, bos. Semua orang pada mukul, saudara. Tapi anehnya yang terjadi, dan ini saya yakin itu kuasa Tuhan, bukan karena ilmu yang sudah saya pelajari itu waktu itu sudah dilepas sih. Ya, tapi puji Tuhan akhirnya saya dikeroyok dengan ratusan orang di daerah itu, saudara. Saya ceritakan di sini bahwa ternyata saya dipegang tangan saya, merusut katanya kayak belut setelah mereka sadar. Saya dipegang dari atas begini, dipegang, dipikir saya kena, padahal saya lolos ke bawah. Nggak bisa dipegang dengan ratusan orang. Saya tidak mukul,
Saya tidak lari, dan yang aneh, saya tidak takut. Saya santai saja, cuma jalan agak cepat. Dan akhirnya mereka ngumpul. Jadi kira di bawah, mereka pukul semua. Ada yang nusuk dan segala macam. Saya sudah lari. Saya masuk ke warung, saudara. Saya masuk ke warung, saudara. Makan di sana di seberang jalan. Mereka baru teriak-teriak. Wih, anaknya tidak ada. Si Gareng sudah kabur. Oh, mereka nyari ketemu saya di warung. Wih, ini dia di sini. Wah, ngumpul mereka semua. Dikeroyok lagi. Saya bilang begini. Sabar. Sabar, Cak. Sabar. Duduk dulu, ayo. Ngopi dulu. Minum es teh dulu. Makan dulu. Kita makan dulu. Marahnya nanti. Sabar dulu. Akhirnya mereka duduk. Wih, kamu ini memang banyak omong. Wah, akhirnya mereka marah-marah, tapi tetap sambil makan. Setelah selesai makan, dadah. Lupa kalau mereka mau marah pukulin saya. Dan itu terjadi sampai di kos-kosan pun saya mengalami hal yang sama juga. Dicari di sana ketemu juga. Tak sabar dulu, sabar. Ngopi, bikin mie. Itu terjadi berkali-kali, saudara. Dan Tuhan itu luar biasa. Saya dilepaskan dari belenggu penganiayaan. Dan mereka bilang, awas, kamu di sini sendirian. Itu di sana kemarin golonganmu sudah dihancurkan, ada pendeta yang sudah dianiaya, begitu waktu itu ceritanya. Tapi puji Tuhan, saya dilindungi Tuhan dengan baik. Dan sehingga saya beralih kepada kepercayaan ini karena saya yakin bahwa orang yang masuk kepada kekristenan, maka dia akan ketumpukan kasih, saudara. Artinya apa? Tidak berlaku lagi hukum perang. Tidak berlaku balas, saling membalas. Karena apa? Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Jangan mengutuki dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Maka ketumpukan kasih. Beda dengan orang yang keluar dari kekristenan, saudara. Maka dia akan kehilangan kasih. Maka tampar pipi kiri, berikan pipi kananmu tidak berlaku lagi. Maka jangan membalas dengan yang jahat dengan yang jahat tidak berlaku lagi. Maka berlaku hukum yang lain yang tidak kasih. Ini yang saya alami sehingga saya bisa mengasihi semua orang yang merasa memusuhin saya. Dan endingnya saudara cerita itu bahwa orang yang paling jahat dengan saya. Seakan-akan saya ini mau dilak wongkul. Dilak wongkul. Dilak wongkul itu ditelan Malang. Ada seorang yang paling jahat sekali. Akhirnya dia ditabrak oleh mobil sama-sama tukang lasnya, dia patah di sininya sehingga dia tidak bisa ngelas, dan akhirnya dia kasih tahu sama teman-teman, Reng, itu temanmu itu loh, ditabrak mobil itu, lawanmu itu, musuhmu. Lah ya musuh, siapa punya musuh? Saya tidak punya musuh. Enggak sih itu, yang tukang las itu. Ya kamu kan dimusuhin. Ya biarin. Saya tidak pernah punya musuh kok. Enggak, saya itu teman saya kok. Ayo kita ke sana. Ya ayo, saya ke sana. Langsung si kafir datang mengunjungi saya, tidak tahu guyon apa gimana, tapi dia tetap bilang saya kafir. Dan itu saya terima dengan suka hati, dan puji Tuhan. Akhirnya dari saat itu saya mengalami itu, saya terima dengan baik, saya tidak melepaskan iman saya, dan akhirnya setelah peristiwa itu saya di PHK di sana, pulang lagi jadi pengamen lagi. Terus akhirnya saya sudah jadi lumayan baik gitu ya, tapi belum baik total, cuma saya sudah bisa berhenti dari kebiasaan buruk, tapi belum 100%, tapi sudah bisa mulai jadi teladan di sana. Jadi sudah tidak ribut lagi, sudah tidak mabuk lagi, tapi merokok masih waktu itu, saudara, terus terang. Dan akhirnya satu-satunya orang yang bisa keluar dari kebiasaan itu, kebiasaan buruk di kampung saya itu awalnya saya. Ya, enggak tahu sekarang bagaimana perkembangannya. Dan setelah itu, akhirnya dari situ saya terus dapat pekerjaan lagi, saya pergi ke Bali, saudara. Setelah di Bali ini, saya bertemu dengan seorang gadis dari Rote, dan akhirnya saya menikah dengan gadis Rote, dan puji Tuhan, akhirnya setelah menikah itu, saya ambil keputusan bahwa semua kebiasaan buruk, terutama merokok saya dengan alkohol yang kadang-kadang masih kumat, tapi kalau rokok masih aktif waktu itu. Dan setelah menikah, saya minta tanda sama Tuhan, tolong Tuhan,
saya kepingin berhenti dari kebiasaan buruk ini. Karena saya tidak terbatas itu ngerokoknya ya. Dan akhirnya Tuhan, dengan caramu Tuhan, aku capek dengan caraku. Akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba mulut saya ini dibikin rusak, hancur. Jadi sakit sekali mulut saya, nggak bisa minum arak, nggak bisa rokok lagi. Tetapi udah blek masih saudara. Saya lupa kalau habis doa saya ngerokok lagi gitu kan, sampai 3 kali. Baru yang terakhir baru ingat, ampuni Tuhan, saya habis berdoa untuk berhenti dari merokok, ini mungkin caramu Tuhan. Yang pasti itu cara Tuhan. Akhirnya saudara berhenti des dari kebiasaan buruk merokok sama alkoholnya total tanpa ngurangi. Jadi langsung berhenti total, ngempet saudara. Nah, itu ya. Jadi akhirnya terus bertobat dari semuanya itu, terus akhirnya menjadi orang baik. Tapi anehnya saudara, sampai saat ini kebiasaan yang tidak tahu yang masih ada pada saya itu soal setrum sama kebal api itu masih ada pada saya sampai saat ini. Walaupun sudah dilepaskan, mungkin ini ada hubungannya dengan sesuatu yang mungkin dibutuhkan untuk pekerjaan atau bagaimana. Sehingga saya kalau betulin instalasi itu tidak pakai dimatiin, saya pegang-pegang saja. Dan itu enjoy saja. Saya tidak ada merasakan kesetrum, dan api juga saya pegang ya pakai lidah juga. Kemarin ada filmnya tapi tidak untuk ditayangkan, ya sekedar informasi saja. Saya sudah buktikan itu kepada pihak administrasi, adminnya, dan juga saya ini hampir semua alat musik saya bisa tanpa belajar. Dan Tuhan ajar itu mungkin saya mau warisi ilmunya daripada Nabi Daud. Oke saudara ya, itu. Tapi terlebih dari itu, yang membuat saya lebih yakin lagi bahwa Tuhan itu luar biasa. Sedikit lagi ya. Saya melakukan riset perbandingan. Jadi ternyata di dalam kekristenan itu saudara, ada hal-hal yang luar biasa yang saya tarik kesimpulan bahwa di dalam kekristenan itu standarisasinya adalah kekudusan. Jadi kesempurnaan, sampurnane ngurip. Jadi ada istilah kejawen, bilang saya juga ada pegiat kejawen juga ya. Jadi mati sak jroning urip, urip sak jroning mati. Ayo dong. Jadi kita hidup, kita mati, kita hidup tetapi keinginan daging itu kita matikan, penyangkalan diri. Jadi kita mati daging kita, keinginan duniawi kita, lah keinginan roh itu yang kita hidupkan. Mati sak jroning urip. Jadi segala nafsu, segala hal kecurangan, hal-hal yang bersifat kedagingan itu dimatikan. Itu ternyata nyitir daripada kekristenan. Ada ayatnya di sana. Ternyata betul seperti itu dalam kekristenan ini adalah kekudusan standarnya. Nah, lagi-lagi saya mendapati bahwa kekristenan ini adalah sesuatu yang sangat sempurna, sehingga di dalam kita menjalani kehidupan ini, kalau kita masuk lebih dalam, ternyata gerak kita ini jadi terbatas. Karena ini tidak boleh memang sih, kayak berbau makanan, kayak daging babi dan anjing, itu dibilang boleh gitu ya, tetapi dalam takaran tertentu. Tetapi soal pemikiran ini, kalau dulu dibilang membunuh itu potong leher orang, baru dibilang membunuh. Tapi di sini tidak. Membenci saudaramu itu kategorinya membunuh. Berzina, mengambil istri orang, itu dipakai, itu baru namanya zina. Tapi sekarang tidak. Melihat dan mengingini saja, itu sudah berzina. Wah, ini lebih sempit lagi begitu saudara. Nah, terus saya pelajari ternyata kekristenan itu memang berlawanan dengan hukum alam. Jadi tidak manusiawi. Apa yang kita dapati di sini ternyata sesuatu yang luar biasa, kesempurnaan daripada ajaran yang sudah ada begitu ya. Jadi sangat-sangat luar biasa sekali. Saya pelajari ternyata banyak hal-hal yang membuat saya menjadi semakin yakin bahwa selain dari bukan kamu yang memilih aku tadi, ada bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup, dan tentang keselamatan itu ternyata lebih pasti. Jadi tidak mudah-mudahan saja. Dan saya dapatkan ternyata, oh
keselamatan di dalam kekristenan ini ternyata memang benar-benar luar biasa. Tuhan ajar kita untuk menikmati keselamatan yang ada, gitu ya. Jadi apalagi kalau kita lihat peranan terbesar dari semua nabi yang ada, dari ribuan nabi yang ada yang pernah tercipta, itu cuma Yesus atau Isa Al-Masih loh, yang nanti ditunggu kedatangannya itu. Yang lain tidak loh. Nah ini saya berpikir loh, siapa sebetulnya dia ini? Dan akhirnya ada cerita juga bahwa nanti yang akan membunuh Dajjal atau di dalam Kristen Antikris itu adalah Isa, Yesus Kristus. Kenapa tidak yang lain atau nabi besar? Nah, ternyata ada sesuatu yang istimewa tentang Isa dan Yesus Kristus ini. Dan tentang surga khususnya. Surga di dalam kekristenan ini ternyata surganya yang suci. Tidak ada bidadarinya yang dipasangkan. Ternyata tidak kawin dan tidak mengawinkan versi Alkitab. Karena memang tujuan orang beragama itu untuk menentukan dua hal tadi itu. Kita dapat surganya atau dapat nerakanya. Nah kalau kita salah pilih nanti dapat nerakanya jadinya. Jadi perbandingan juga saya perbandingkan bahwa ternyata dari keduanya ini, kitabnya ini kok hampir sama. Lah ini duluan mana gitu. Ternyata ketahuan duluan kitab orang Kristen, Taurat, Zabur, Injil, kitab para nabi, dan kitab para rasul. Ini ada duluan. Ternyata di abad-abad pertama itu sudah tercetak kitab ini. Dan sementara mereka abad ke-7 baru ada, abad ke-8 malahan. Nah terus ternyata dari perbandingan ini masuk kepada para nabi. Banyak nabi-nabi yang nama-namanya jadi beda. Setelah saya baca, oh iya ya, Abram jadi Abraham, jadi Ibrahim. Yang dikorbankan namanya Ishak jadi Ismail. Yang namanya Goliat jadi Jalut. Yang namanya Gunung Muria jadi Gunung Al-Jabal. Jadi banyak hal yang menurut penelitian saya ada yang ketidakcocokan di sini tentang perbandingan ini. Nah puji Tuhan, akhirnya perbandingan saya pelajari, saya menemukan kebenaran sejati ada di sini. Yang dibilang juga di dalam kejawen ada istilah amoksopati. Ini yang paling utama. Di dalam kepercayaan yang lain, kayak di kepercayaan yang lama, tidak mengenal amoksopati. Atau raptur atau pengangkatan. Kesempurnaan iman menyatu dengan yang maha kuasa. Ini yang perlu saya cari dulu. Sampai mengejar beberapa orang kejawen untuk mempelajari ini. Dan akhirnya ada istilah amoksopati. Oh, ternyata ada pengangkatan di dalam kekristenan. Sehingga saya semakin yakin kesempurnaan iman tidak dengan melakukan suatu ritual tertentu, tetapi dengan melakukan sesuatu, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Untuk mencapai kesempurnaan iman, ternyata dengan perbuatan yang terbaik untuk sesama kita, supaya kita berguna dan tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Sampurno jati. Jadi kesempurnaan iman untuk mencapai amoksopati atau raptur pengangkatan nanti di akhir zaman bersama dengan Tuhan Yesus kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Itu saja. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita itu, dia ajaib, dia dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu sudah mendengar kesaksian tadi, kami berdoa semoga Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan ini kepada sekalian banyak orang supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Atas setiap bantuan dan dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara, kami ucapkan banyak terima kasih, dan atasnya biarlah kiranya channel kami ini akan terus memberitakan kabar kesukaan dan kabar-kabar yang menguatkan dan meneguhkan apabila Bapak Ibu ada dalam persimpangan-persimpangan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Shalom. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya, haleluya.